حسن قدر وإلى روح كأن أنصارني وإلى روح سيدنا مهاجر أحمد العيسى وسيدنا بكر مقدم محمد بن علي وعبد الله بن علي الحدث أحب عبد الله بن علي بحبيب عبد الله بن علي على حدث ثانية وشريف خالد تهمد الشريف هدى الله وإلى روح كهمد أسران وإلى روح كهل بانقالا وإلى سيدنا وشريف خالد وإلى روح المعلم حتى أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجة بالجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana karena taufik hidayah dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bisa hadir di majelis rutinan kita, yang mana mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada sore hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita yang telah lalu di bulan yang lalu, yaitu tentang kemarin kita membahas masih tentang ziarah kubur. Sedikit kita bahas lagi sedikit. Selanjutnya nanti kita lanjutkan kepada kitab Sulam Taufik. Di sini disebutkan summa idza wasala, kemarin kita ziarah, kemudian ketika kita sampai ziarah, summa idza wasala zair ila qabri maitihi alladhi huwa qasidu ya'tihi min tilqa'il wajhi wa yuqarribu minhu bi qurbihi minhu hayyan wa yaqifu idza wasala al qabra wa huwa afdal aw yajlisu qabala al wajhi. Setelah kita ziarah, kemudian sampai ke kuburan, maka di sini di dalam kitab Fathul Alam disebutkan kita datang dan berdiri menghadap wajah si mayit. Artinya kita datang membelakangi kiblat. Wa yuqarribu minhu biqurbihi min hayyan, yang kemarin kami sampaikan bahwa kita mendekati kuburan tersebut dekat dengan sesuai biqurbihi, dengan seperti kita dekatnya kita minhu dari si mayit hayyan waktu kita hidup. Nah, kayak mana sih kita waktu hidup dengan si yang kita ziarahi, seperti itulah kita mendekat ke makam beliau. Pokoknya murid dengan guru, seberapa dekatnya kita dengan guru, segitulah kita mendekat dengan kuburan, dengan maqbarah tersebut. Jadi sesuaikanlah dengan keadaan kita bagaimana ketika kita ziarah. Nah, kemarin sudah disampaikan bagaimana adab-adab ziarah itu. Karena tujuannya adalah ibadah, tentunya harus sesuai dengan anjuran. Kalau tidak sesuai, ya nanti akhirnya sia-sia yang kita dapat, yang kita kerjakan. Waqafa idza wasala qabrahu afdal. Kemudian berdiri di kuburan tersebut, di si aulia tersebut berdiri. Satu itu lebih afdal, artinya datang baca sambil berdiri. Au yajlisa qabala wajhi, atau berduduk di berhadapan dengan si mayit. Artinya kita duduk di kuburan itu ketika bacaan, baca Yasin atau yang lainnya itu menghadapi wajah si mayit. Berarti belakang kita anggaplah seumpamanya seperti ini kuburan, berarti kan kiblat ke sana, maka kita di sini di hadapan si mayit, seperti kita talqin di dalam Nihayatul Zen disebutkan seperti itu juga. Artinya ketika mentalqin itu sama, kita berhadapan di wajah si mayit, seolah-olah kita berbicara dengan sahibul kubur itu tadi ya, jadi berhadapan, baca talqinnya seperti itu. Kalau di dalam kitab Nihayatul Zen karangan Imam Nawawi, sama pensarah ini juga kitab Sulam Taufik ini seperti itu. Jadi kalau yang lain punya di belakang Bang, ada juga pendapat yang menganjurkan kita
duduk bacaannya menghadap kiblat dan kita artinya di belakang si mayit. Itu boleh juga seperti itu. Ada disebutkan di sini wakila yaqifu mustaqbilal kiblah lil kiblah wal qabru amamahu. Jadi boleh juga kuburan di depan kita, kita menghadap kiblat, kuburan di depan kita. Jadi kita menghadapi kiblat dan si kuburan di depan kita. Itu skill, artinya skill lemah. Tapi ada aja yang bolehkan. Jadi seperti itu juga nanti kita talqin, tidak usah ribut. Ya kalau memang tidak memungkinkan kan sudah ditaruh orang di situ, kalau usah buka keras lagi, ya memang kita pakai kaul yang ini. Kalau memang enak tempatnya bagus, ya sesuaikan yang tadi menghadapi si mayit. Kenapa? Kita seolah-olah berbicara dengan si mayit tersebut. Ya. Au ala yaminihi atau di sebelah kanannya boleh, au yasari sebelah kiri boleh. Seperti itu ketika kita ziarah. Dan kemarin bahwa apa yang kita baca, wa'lam annahu yasrahu bi anna qira'atul Qur'an jalisan afdal. Nah, makanya ada sebagian orang ziarah itu kan kada duduk berdiri sambil setelah salam baca salam ya salamullah ya sadah itu, kemudian bacaan tetap berdiri sambil berdoa tetap berdiri. Karena di sini disebutkan wa'lam annahum sarahu bi anal qira'atul Qur'an jalisan afdalu. Ada yang kalau membaca Al-Quran mereka menjelaskan, para ulama menjelaskan bahwa membaca Al-Quran sejak berduduk itu lebih afdal. Tapi ada juga kan yang berdiri. Kalau mau ringkas kan kita kadang amun ulun biasanya di pondok di Bangil itu jarah ringkas baca qul huwallahu 11 kali, qul a'udzu berapa lah, qul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah ayat kursi selesai baca, hadiahkan. Seperti itu. Berdiri bacanya, tidak berduduk. Itu tidak masalah juga. Tapi yang afdal bacanya di sini disebutkan secara duduk. Waqad itu annaman aradul qira'ata indal qabri sunnalahu julus. Kita disunahkan duduk baca Al-Qur'an lebih tenang. Kemudian an-nazairi yusallimu 'alal mayyit mustaqbilan lahu mustaqbilal qiblah ala du'a wa yastaqbiluha. Kemudian beri salam ke si mayit, ke kuburan tadi, sudah seperti biasa yang kita kerjakan. Kemudian apakah bacaan kita itu sampai kepada si mayit ketika kita berbacaan? Walaupun sudah dijelaskan, sudah pasti ya kan, bagi kita ahlu sunnah wal jamaah kaum tuha itu meyakini bahwa sampainya pahala bacaan kita ke kubur. Cuma di sini kita baca sedikit, kenapa? Supaya lebih menguatkan kita lagi bahwa yang kita kerjakan itu adalah sesuai dengan anjuran para ulama. Dan di sini di kitab ini Fathul Alam disebutkan nasallallahu husnaha ittafaqal ulama anal wusul al-shawab sadaqah lil amwat wala farqa baina an takuna ba'idah anil qabri au indahu. Bahwasanya ulama itu sepakat bahwa atas sampainya pahala sedekah bagi si mayit itu tidak ada perbedaan, baik kita membacanya nih di sini atau kita di dekat kuburan. Kalau yang dekat itu tidak ada sudah perselisihan. Yang menjadi perselisihan itu adalah jarak jauh, tapi nanti dijelaskan juga. Ini intinya membaca bacaan sedekah kita, banyak kita baca surah tadi dari rumah nih, habis sembahyang kita baca surah Fatihah. Atau yang kemarin sudah kita jelaskan tentang surat hadiah, itu pahalanya sampai ittifaq ulama. Waqtalafu fi qiraah. Nah, ini yang perselisihan adalah bacaan. Kalau sedekah itu tidak ada perbedaan. Ini bersedekah, kita bersedekah atas mayit, atas ngaran orang kuitan kita kah, perdatuan kita bersedekah biasanya, itu tidak ada perbedaan. Yang jadi perbedaan itu waqtalafu fi qiraah adalah dalam bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Apakah itu sampai ataupun tidak? Wakila tasilu indal qabri lam al-bu'di. Kalau qiraah bacaan itu sampai ketika kita membacanya di samping kuburan dan tidak sampai pahalanya ketika jauh. Ini adalah qil ya. Qil itu artinya kaul yang lemah.
Artinya yang kuat ya sampai hendak parak kuburannya kah, hendak jauh kah, dimanapun kita berada itu sampai pahalanya. Wakila la tasilu mutlaqan, dan kila juga artinya pendapat yang lemah. Jadi kenapa kita baca seperti ini, supaya kita oh ada memang yang menjadi kita kada usah mendebat orang. Umpamanya orang kita ketemu orang yang menyampaikan kenapa membaca itu kada sampai, ya sudah memang keyakinan dia seperti itu. Supaya yang kita yakini, yang kita pelajari daripada guru-guru kita ya sampai gitu. Supaya kita kada etorot kepada orang lain aja. Siapa yang mengatakan musibah li ibni Abdissalam amalan bizahiril qouli ta'ala, yaitu dinisbahkan siapa yang berpendapat bahwa tidak sampainya qiraah tadi adalah Ibnu Abdissalam, karena mengamalkan ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang ia usahakan. Udah mati ya tuntung gitu, maksud zahir ayatnya ini. Tidak ada istilah hendak yang hidup ini bisa mengerjakan lagi untuk si mayit, tidak. Ini zahir ayat. Tapi ayat ini para pendapat Ibnu Salam ini dibantah. Wah, tahqiq yang benar adalah wusulhu matlaqan. Yang benar, yang betul-betul pendapat yang kuat adalah sampainya pahala tersebut. Nah, itu intinya yang seperti yang kita yakini. Ya, seperti yang kita biasa kerjakan. Itu sedikit tentang ziarah kubur. Kemudian kita melanjutkan pelajaran kita tentang di dalam kitab Sulam Taufik, yaitu sampai kita faslun fatajibu zakatu fil ibil wal baqar wal ghanam wa tamar wa zabid wa zuru'il muqtatati halal ihtiyar wa dhahab wal fidah wal ma'din wa rigas minhuma wa amwal tijarah wal fitri. Menjelaskan pasal ini adalah wajib zakat pada ibil. Ini binatang, benda-benda yang wajib dizakati ini. Yang selain ini berarti kita untuk kitab ini dulu ya. Nanti kita bahas. Untuk kitab seperti ini dulu yang wajib dizakati. Nanti ada lagi pembahasannya tentang zakat ini di masa kita sekarang. Nah, jadi namun kita berpegangan ini aja ya kada wajib nantinya. Ada banyak kayak sawit, tomat, lombok, buncis, itu kan kada ada di sini. Maka itu nanti kalau kita baca ini aja ya kada wajib. Kita tidak wajib ya, tapi nanti kita bahas apakah wajib juga. Nah, itu dibahas tentang fikih kontemporer sekarang. Kita bahas yang ada di sini dulu. Wa tajibu zakatu fil ibil, dan wajib zakat pada unta, wal baqar yaitu sapi, ghanam kambing, tamar kurma, wa zabid kurma anggur kismis, wa zuru'il muqtatati dan tanaman pertanian. Al muqtatati ini yang jadi zabidnya adalah muqtatati yang dijadikan makan pokok, ya kan? Yang wajib dizakati adalah tanaman pertanian yang menjadi makanan pokok. Nah, ini di kitab-kitab ini ya kayak gini, waktu ikhtiar itu kada waktu subur, kada musim kemarau. Musim kemarau kan ada yang mungkin tidak dimakan bisa kita makan gitu, waktu darurat gitu. Ini enggak, waktu biasa, artinya itu dizakati. Nah, ini waziril muqtatati. Nah, masuk di sini zuru al muqtatati ini nanti kalau kita pakai ini aja maka kayak orang bertani itu bertanam tomat, lombok itu ada wajib zakat ya. Kalau kita pakai ini karena makanan pokok yang mengenyangkan. Kalau kayak sayur-sayuran itu kan tidak bisa dimakan dan tidak bisa disimpan, maka tidak wajib zakat. Nanti kalau kita pakai ini aja, nanti ada pembahasannya tentang apakah wajib juga. Padahal benih dibandingkan tomat bisa banyakkan tomat hasilnya daripada benih. Atau sawit dengan padi, lebih banyakkan padi sawit bisa hasilnya. Kalau tidak wajib zakat nyaman benar ya kan, sesuai nafsu. Sudah pemalar berdahulu ini kitabnya anak ada wajib ya, ini aja yang wajib pas benar ya kan, baca waktu ininya aja. Warigas dan harta karun, bukan harta karun itu hartanya si korun, itu lain.
Rikas ini adalah harta karun, adalah harta orang-orang jahiliyah zaman dahulu, ya, yang terpendam minhuma dari emas dan perak. Ya. Ada kita nih mencangkul di perumahan, tiba-tiba dapat emas batangan, nah itu wajib dijakati. Artinya harta karun tadi, bukannya. Kenapa sih disebut harta karun ya? Karena korun itu dipendam dengan harta-hartanya. Akhirnya kita menyambat harta karun. Itu harta yang terpendam zaman jahiliyah. Harta orang-orang zaman jahiliyah terpendam dan kita mendapatkan. Nah, kalau emas batangan itu masuknya kepada nanti tambang, ya kan? Pertambangan. Wa amalu tijarah, dan jual dagang. Orang dagang wajib zakat, pelajari ilmunya. Menulun kada berdagang kada wajib belum. Yang berdagang pelajari. Wal fitrah, dan zakat fitrah wajib pelajari ilmunya. Yang berdagang sebelum berdagang pelajari dulu kayak mana supaya wajibnya kayak mana, waktu nisabnya kayak mana, pembayaran zakatnya itu dipelajari, wajib bagi dia. Bagi pedagang, bagi petani wajib mempelajari ilmu pertanian, zakat pertanian tadi. Bagi penambang wajib belajar bagaimana cara mengeluarkan zakat tambangnya. Kemudian wal fitrah, zakat fitrah. Awalun nisabil ibil khamsun, yaitu awal nisabnya ibil onta itu 5. Namun sudah 5 maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Wal minal baqari salasun, kalau sapi itu 30, kalau sudah 30 wajib mengeluarkan zakat. Wa minal ghanami, daripada kambing arbaun, kalau kambing 40, ya 40 kambing hanya wajib zakat. Fala zakata qabla dalik, maka tidak ada kewajiban zakat sebelum mencapai bilangan tersebut. Artinya kalau onta belum sampai 5 ekor, sapi belum 30, kambing belum 40 ada wajib. Banyak kambing di sini 40, 30, 39 ya ada wajib zakat masih. Onta dapat 4 ya ada, belum wajib zakat. Wala budda, nah ini syaratnya yang wajib dijakati, syaratnya apa aja? Kambing, onta, sapi tadi wajib dizakat, ini kayak apa? Syaratnya ini. Wala budda minal haul, dan mesti daripada haul setahun. Ba'da dari setelah nisab. Wala budda minas saum. Nah ini amun di Indonesia wadah kita ini sudah ada wajib semua zakatnya. Kambing, sapi, onta ada juga dah kita. Ada kambing, onta, sapi aja kan. Syarat yang kedua tidak terpenuhi amun kita begaduhan kambing atau sapi di kita nih. Yang kedua syaratnya adalah wala budda minal shaum, adalah digembala min kalain mubahin, daripada tempat pengembalaan yang mubah. Kita kambing diharitakan, sapi diharitakan semuaan. Maka kambing dan sapi ini bicara di sini dulu ya, bicara kita ini dulu. Kambing dan sapi ini kita begaduhan, kita haritkan, maharit. Kita bisain kambing 40 hikung. Tapi kambingnya tersebut kita carikan makan, maka walaupun sampai 40 itu tidak wajib zakat. Kitab ini ya kan, nanti kembalinya ada yang mewajibkan nanti. Untuk sementara ini seperti ini. Ya, jadinya syaratnya dijakati kambing, unta, sapi tadi digembala di tempat yang mubah, boleh. Kita membebasnya di situ, nah kita nggak ada sapi atau kambing di anak di muka situ, kan tanah orang tuh disadiki orang, berarti kan ada boleh, berarti kan ada mubah, berarti tidak boleh kita anu di situ kan. Nah itu tidak terpenuhi syaratnya. Wala takun amilatan, bahwa binatang tersebut tidak dipergunakan, punya sapi atau kerbau atau yang lainnya digunakan untuk apa? Untuk membajak sawah kah? Untuk membawa kayu kah kalau kerbau? Itu maka binatang yang digunakan tersebut itu tidak wajib dizakati. Fayajibu fi kulli khamsin minal ibil syatun, maka pada setiap 5 daripada ibil, onta, itu 1 kambing. 5 ekor onta itu 1 domba berumur 1 tahun atau kambing kacang. Zakatnya 1/5 onta
zakatnya 1 domba yang berumur 1 tahun. Ya, zakatnya onta nih, bisa onta 5, berarti zakatnya seekong kambing domba yang berumur 1 tahun. Kalau 10 itu zakatnya 2 kambing, 15, 3, 20, 4, 25, 1 onta berumur 1 tahun. Kalau sudah 25, maka zakatnya onta tadi bisa onta 25 ikung, zakatnya 1 onta yang berumur 1 tahun. Kalau 36, zakatnya 1 onta yang berumur 2 tahun. 46 itu 1 onta umur 3 tahun. 67, 61 itu zakatnya 1 onta yang umurnya 4 tahun. 67 2 onta umur 2 tahun. 67 zakat ontanya 2 ikung berumur 2 tahun. 91 itu zakatnya 2 ikung umurnya 3 tahun. Yang membedakan umurnya 1, 2, 2, 2, 2, 3 yang membedakan umur zakatnya. 121 ikung sugih banar bisa onta banyak mana. 121 3 ikung unta dengan umur 2 tahun. Nah 3, kalau 3 dikurangi umurnya. Tadi 2 onta umurnya 3 tahun. Ini 3 onta umurnya dikurangi jadi 2 tahun. Kan beda-beda. Dan kalau dijual kan beda. Sapi umur 1 tahun lawan 2 tahun lawan yang anu kan beda-beda harganya. Makanya zakatnya seperti ini. Kemudian wa fi arba'ati ghanamin syatun, kalau nisab kambing 40 ikung sampai 120 itu 1 kambing. Sedikit aja masih sedikit nih loh, orang nyaman aja mengeluarkan, tapi yang udah banyak ini yang itu yang alihnya. Biasanya kita ini mau banyak nggak salah. Semasa ikung aja 40, pesawat kadang mengeluarkan juga pemalar benar. 40 ikung sampai 120 diminta seikung, itu kadang bari juga. Padahal gak seninya juga intinya itu kadang bari juga pemalaran. 121 sampai 200 2 ikung aja kan, 200 diminta 2 ikung masih sisa 182, 188 ikung masih banyak benar sisanya. Ya sama aja ya kita bisa duit 1 M, zakatnya berapa gitu kan, banyak sisanya juga daripada yang dijakatinya. 1.025.000, 25.000 aja disuruh beri, akan ada orang fakir miskin itu kadang beri juga akun di Banam di api neraka gara-gara duit 25.000 aja. Bujur aja bang, sedikit masih mau triliunan, zakatnya 250 M bah itu maka anak berpikir ya lah. Ya kalau uang duitnya 1 triliun, zakatnya berarti 250 M zakatnya itu diberikan kita sugih belum, kita wajib berzakat tuh. Kita yang dijakati itu habisnya setahun kita tingkati duitnya, kita wajib zakat. Bisa duit banyak mana. Nah, begitu zakat ini andai kata dikelola dengan betul, orang-orang kaya nih, bos-bos itu, kan ada orang miskin. Ya, di Babulu nih haji siapa paling sugih, tapi zakatnya disesuaikan, diatur, jangan 10.000 habis ke pentol luara. Orang sugih nih kan, orang sugih zakatnya 100 juta, kasihkan kepada fakir miskin 1 orang. Tukarakan tanah sehektar, nyaman ya, kada jadi miskin lagi. Isuk tahun kayaknya 100 juta, berikan lagi 1 hektar tanah, sugih yang segitu nih. Nah, apa pehumaan, kok buhuma kada lagi mencari. Tapi sayangnya kita itu berzakat itu 50 juta zakatnya. Kiawi anak orang 50.000, 100.000 kelihatan banyak berbagi daripada harta atau wajib. Biasanya bulan puasa ya loh, langsung suge ini zakatku aja. Ya kadang sangkut ke apa-apa. Itu habis ke pentol lah ya. Mencucuk pentol 2 kali 7 kan, 5 kali cucuk habis 10.000. Kadang-kadang ya. Tadi kalau zakat itu dikelola dengan betul, insya Allah tidak ada yang miskin. Haji Hisam tuh berzakat, orang Kalsel, ada lagi orang miskin di Kalsel. Ya loh, amun bujurun ini zakatnya 1
1 tahun ini kasihkan 1 orang ini, dikelola dengan, kan berzakat itu ketika petani dianokan di zakatnya dikasihkan dengan sesuai bidangnya, pertanian apa alat-alatnya apanya itu dibelikan sehingga nanti bisa dikelolanya. Kalau tidak bisa mengelola, tidak dikasih lagi, pindah ke 1 orang lagi. Yang bisa kolam iwak modal iwaknya kan, pakannya apanya itu biasanya sangkirnya dia berkembang. Begitu juga tukarakan ini akhirnya dia derajatnya naik. Nah, tadi seperti itu zakat kalau sesuai dengan diatur dengan bagus. Namun kita ini banyak tertumpuk hartanya, zakatnya banyak diambil, zakatnya tertumpuk itu akhirnya tidak terbagikan. Ya dibagi nanti bulan puasa sembako diberikan Basnas. Nah, ini kan tuntung-tuntung, artinya tidak mengentaskan kemiskinan. Andai kata zakat itu dikerjakan sesuai apa diatur, itu akan mengentaskan kemiskinan. Ya kambing tadi. Kemudian sapi, kalau sapi 30 1 anak sapi jantan berumur 1 tahun, 30 dimintai seekor. Ya. 40 sampai 60 itu anak sapi berumur 2 tahun dan seterusnya ditambah nanti setiap seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada zakat apa ini ngarannya? Wa amma tamr wa zabid wa zuru' fa awlan isabi aw sukin. Membahasa kitabnya ngalih wana suk nih hitungannya ngalih. Ya, banyak warna gini satu sok segini sini itu di dalam ada. Ringkasnya 5 ausok itu adalah 825 di dalam kitab Taqribul Sadidah. Ya, di dalam kitab Taqribul Sadidah 5 ausok itu disebutkan 825 kg. Bersih ya. Bersih. Jadi nih, kalau bani yang masih ada ya bani, bahasa baninya bani itu wajib zakatnya berapa? 1.323,132 kilo, 1 ton 323 kilo wajib zakat. Nah, hanya dizakati yang bahuma itu tahu ya kan. Kemudian kalau beras itu 758 kilo kalau beras. Kalau bani 1 ton. Amun ringkasnya amun ulun dangarakan Buya Yahya itu kurang lebih 1 ton 200 gitu. Nah, kalau beras itu 700, kalau di kitab Taqribul Sadidah 800. Jadi kalau isian beras 1 ton 200, banihnya sampai 1 ton 200 zakatnya berapa? Itu kalau perairan diairi dengan apa biasa air hujan itu 10% 1/10 zakatnya tanpa biaya. Kalau pakai biaya artinya kayak musim kemarau perlu dipakai diesel, pakai irigasi yang bayar itu 5%. Jadi kalau tanpa biaya itu 5%, tanpa biaya 10, ada biaya 5%. Pupuk pang kayak apa ada dihitung. Yang dihitung itu banyaknya. Karena air itu vital. Itu yang paling, biar pupuknya sedaya omong karing ya kada mati, kada hidup banihnya. Ya kan? Amun zaman dulu kan imbah ditanam kan masih kita zaman bahari bertanam itu mana ada pupuk-pupukan, tanam taman tugal-tugal hidup subur aja wah ini yang pupuk harus pakai pupuk. Zaman dulu kita nanam benih ditugal, sudah tinggal menghadangi paling memberisi rumputnya sudah tumbuh. Jadi seperti itu. Kalau tanaman-tanaman ini, tanaman apa ngarannya ini apa padi atau yang lain, ini disebutkan di sini mazhab Imam Malik Hanafi, zakat wajib atas semua jenis tanaman. Nah ini tadi yang ulun sebutkan, kayak mana tentang sawit, lombok tadi. Nah maka kalau kita ulama kita zaman sekarang itu mengambil pendapat yang ini, sehingga kita lombok, apa kacang dan lainnya itu wajib dizakati.
Yaitu kata Imam Hambali, zakat wajib atas semua jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis, baik yang dapat disimpan ataupun tidak mencakup seperti biji-bijian, buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya. Imam Hanafi. Nah, disinilah ulama sekarang, makanya Basnas pun tidak salah itu seperti itu. Jadi ada artinya tetap diwajibkan zakat. Zakatnya kayak mana? Kalau sawit ya dihitung itu bukan per haul, per panen. Sawit nih kita panen 10 ton. 10 ton itu 2000 kan 20 juta. 20 juta berarti 2,5%-nya berapa? 250 berapa itu? Hitung kalau bisa berhitung ulun. Pokoknya artinya 1 jutanya 25.000. Nah, 25.000 per sejutanya keluarkan dah 250.000. Nah, sudah keluarkan setiap panen. Nah, itu kalau menurut ini ada segitu. Ada juga yang menghitungnya itu dihitung dulu, dihitung setahun berapa jumlahnya. Kalau sesuai dengan kadar emas 85 gram baru wajib dizakati. Tapi mau hadang kayak itu kena kada keluarkan, baik yang per panen dikeluarkan. Bah sayang duitnya sebulan 2 kali 20 juta 40 juta sebulan, setahun kali 400 juta 400 jutaan lah, itu hitung 2000, mau dijual ke pabrik 3000 ya kan. Lalu hendak mengeluarkan zakatnya asa sayang dah, baik per panen dikeluarkan. Seperti itu zakat profesi, seperti itu juga dipotong sudah kan, setiap gajian dipotong, setiap gajian potong 2,5%-nya daripada seperti itu. Jadi kalau Imam Hambali semua jenis tanaman itu wajib dizakati. Mazhab Abu Hanifah setiap hasil bumi yang keluar dari tanah wajib dizakati. Nah ini Abu Hanifah lebih lagi, yaitu setiap apapun yang tumbuh di tanah itu wajib dizakati. Sudah hendak buncis kah, hendak sawi kah, hendak kangkung kah, hendak kinjer kah, hendak kangkung kah, mau ditanam di anu tetap wajib zakat. Zakatnya seperti itu tadi. Ya. Kadar zakatnya 10% tadi. Sawit banyak kada perlu banyak, kada kita siram banyak. Seperti padi. 10% kalau tidak tanpa biaya, 5% kalau ada biayanya. Itu menurut mazhab yang itu tadi. Sehingga sawit, lombok itu wajib dijakati. Zakatnya kapan? Ketika kita panen. Dipotong sudah sawit setiap panen, lombok setiap panen, dikumpulkan, baru dikeluarkan zakat. Kalau Imam Maliki zakatnya dikenakan pada tanaman yang bisa disimpan dan menjadi makan pokok. Ya. Kalau Imam Maliki berarti yang banyak kita pakai untuk zaman sekarang adalah mazhab Imam Hanafi atau Imam Hambali, Abu Hanifah atau Imam Hanafi, itu yang kita pakai sekarang. Nah kalau Imam Syafi'i ada itu tadi. Nah makanya sekarang diwajibkan zakat itu kita mengikuti imam seperti ini yang mewajibkan tadi. Imam Maliki ya harus makanan pokok bisa disimpan seperti gandum, jagung dan lain sebagainya. Itu coba itu. Nisabnya sama tadi. Kalau Imam Maliki itu nisabnya 5 ausa atau 1630 ton. Kilo ton lah. Ya 1631 kilo ya. Imam Malik. Jadi bani atau yang lainnya dihitung, setelah itu kering, gabah kering itu baru diwajibkan zakat kadarnya. Kalau nisab zakatnya. Kalau kadarnya seperti biaya tanpa biaya 10, ada biaya 5 seperti itu. Jadi intinya kita zakat untuk sedikit zakat itu keluarkan aja dulu bagus. Nah yang kita petani sekarang adalah zakatnya kayak mana? Banih ini kan kita bohma. Apakah boleh kita menggunakan padi yang belum dizakati? Ini panen kita. Biasanya orang Banjar tuh mau mugai kah? Kan kita harit, itu kita mugai kita makan berdahulu. Yang mau tamat itu kada boleh. Tapi itu banyak kita gawe kan. Nah, biasanya gitu. Nah itu sebenarnya selesaikan dulu. Setelah selesai itu baru kita
zakati baru boleh kita makan. Tapi ada pendapat yang memeringankan, yaitu diperkirakan yang kita makan. Yang kita gasan membayari upah itu kita perkirakan berapa kilo, kita jumlah dengan jumlah yang ada. Tapi yang anak hati-hati itu tadi, diselesaikan dulu semua, selesai banih kering dan ditimbang berapa, selesai baru dibagikan ke yang upahnya diberikan, baru kita jakati dulu, jumlahnya umpamanya udah dapat 1 ton, sudah kita jakati berapa kilo, nah itu sudah baru boleh kita makan. Biasanya kita kan ada memogai itu beras, kita makan dulu. Nah biasanya di kampung-kampung kayak itu biasanya. Nah bagusnya tadi dijakati dulu baru, tapi ada juga seperti itu ya, dikira-kirakan dulu yang kita pakai berdahulu ini berapa kilo, banyak 100 kilo, upah-upahnya tadi digabung dengan sisa ya padi yang kita sisa kita tadi, sehingga jumlahnya baru keluarkan zakat apa-apa. Nah itulah tentang zakat ya. Zakat ini luar biasa, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat ancamannya luar biasa ya. Kita baca seorang aja di sini itu tentang bagaimana siksa bagi orang yang tidak membayar zakat. Ini masih kecil sedikit itu mudah, tapi kalau sudah banyak itu timbullah rasa engken kita nanti. Makanya sebelum banyak keluarkan, biasakan walaupun sedikit dikeluarkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.